Bertemu kembali dengan Oseda Property. Pada video ini kami akan membahas tips membeli kafling dan rumah second. Dan apa saja yang perlu Anda ketahui sebelum membeli. Agar Anda tidak terjebak dengan yang marak saat ini dibicarakan, mafia tanah. Anda jangan tergiur dengan harga murah dan kemudahan dalam hal pembayaran. Jika Anda terjebak dengan mafia tanah, pertama, uang Anda tidak akan kembali. Si penjual kabur atau kafling tidak ada. Kedua, bisa jadi uang bisa kembali namun perlu melewati jalur hukum dan memakan waktu lama. Semua dokumen tidak jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Tanah, rumah ada namun terkendala dalam hal proses pengalihan akta jual beli karena sertifikat bodong. Untuk itu Anda harus hati-hati. Agar Anda tidak terjebak, teliti sebelum membeli. Ada beberapa alasan konsumen membeli. Saya tidak mengerti alasan Anda membeli karena apa, namun kami sudah sampaikan di sini beberapa alasan yang selama ini kami hadapi ketika konsumen membeli. Setelah Anda menentukan apa alasan Anda membeli, maka Anda harus menetapkan cara pembayarannya. Anda bisa bayar secara melalui pembelian KPR atau pembelian secara tunai. Anda harus menghindari pembayaran rumah atau kafling dengan cara pelunasan bertahap kepada pemilik, kesepakatan kedua pihak tanpa notaris, atau membayar dengan cara menyicil kepada pemilik dengan jangka waktu 12-24 bulan, saling percaya karena sudah kenal atau sebagai sahabat, sehingga kesepakatan ini tanpa disertakan notaris. Atau juga Anda melakukan pembayaran dengan kesepakatan secara lisan. Anda harus menghindari ini untuk di kemudian hari tidak bermasalah. Jadi semua yang Anda lakukan harus Anda pertimbangkan dengan matang. Untuk uang tanda jadi, Anda jangan buru-buru harus membayar atau memberikannya. Pertimbangkan dulu dengan matang. Uang tanda jadi dapat diberikan jika Anda yakin rumah kafling itu pilihan. Kedua, yakin bahwa surat sudah lengkap. Ketiga, sudah melihat dan memeriksa kondisi rumah. Keempat, sudah memeriksa apa PDAM mengalir atau tidak. Listrik menyala, lingkungan bebas banjir. Anda bisa cari informasi di sekitar lingkungan. Kelima, perhatikan tetangga, kiri, kanan, belakang, depan rumah, dan keamanan lingkungan. Serta perhatikan saluran airnya. Apakah saluran air depan atau belakang rumah Anda berjalan lancar apa tidak. 6, apakah rumah tersebut dekat sekolah atau fresh market atau rumah sakit atau klinik dan yang lainnya sesuai dengan kebutuhan Anda. Saat Anda membeli, Anda harus bertanya dengan jelas, luas tanah berapa, kedua luas bangunan berapa, jumlah kamar tidur, kamar mandi, daya listrik, kelima, apakah PDAM atau jet pump. Anda bisa cek rumah dibangun tahun berapa. Ini perlu Anda tanya untuk Anda mengetahui biaya yang akan Anda keluarkan di kemudian. Perhatikan hal-hal yang perlu diperbaiki dan prediksi biaya perbaikannya. Karena ini rumah yang Anda beli adalah rumah second. Lalu surat rumah, apakah AJB atau HGB atau SHM atau PPJB atau surat-surat lain.
Ini perlu Anda tanya dengan jelas. Lalu tanya harga rumah dengan jelas juga. Untuk kafling, pertama, tinjau langsung ke lokasi. Periksa luas dan tanah yang ditawarkan kepada Anda. Hitung potensi perkembangan tanah. Harus lihat bukti kepemilikan tanah. Untuk kafling, Anda benar-benar harus hati-hati. Bukti kepemilikan tanah ini harus benar-benar Anda bisa lihat. Lalu pelajari tata ruang. Ini merupakan salah satu layanan yang diberikan oleh Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota dan Kabupaten. Apakah lahan yang Anda mau beli ini, kafling yang Anda mau beli ini, boleh di kemudian hari dibangun rumah atau hanya peruntukannya untuk sawah? Itu Anda harus tanya ke Dinas Pertanahan. Keenam, jika tanah tersebut sudah bersertifikat, Anda dapat mengecek surat keterangan pendaftaran tanah ke BPN untuk mengetahui riwayat tanah dan apakah sertifikat tanah tersebut dalam keadaan diblokir karena bermasalah. Ketujuh, tanah yang belum bersertifikat atau masih merupakan girik, maka Anda meminta keterangan riwayat tanah di kelurahan setempat untuk mengetahui apakah tanah tersebut bermasalah atau tidak. Jika Anda beli kafling di perumahan atau milik developer, biasanya surat-surat sudah dilengkapi. Ini jauh lebih gampang. Namun jika tidak, Anda harus berhati-hati. Di developer juga, Anda juga harus berhati-hati. Anda harus cek dan lihat di mana yang Anda harus beli. Dan lokasi mana kafling yang Anda mau beli. Jika semua persyaratan atau keinginan Anda sudah terpenuhi, maka saatnya sekarang kita perhatikan hal-hal penting lain untuk rumah. 1. Sertifikat. 2. IMB. Ketiga, apakah ada tunggakan di PBB. Lalu listriknya bagaimana, PDAM-nya bagaimana, keenam, biaya telepon dan internet. Ketujuh, biaya keamanan kebersihan lingkungan. Semua ini harus Anda cek. Pertama, sertifikat tanah. Merupakan bukti kepemilikan dan hak seorang atas tanah atau lahan yang dikeluarkan oleh BPN. Sebagai dokumen penting, maka Anda perlu memeriksa keasliannya. Cek sertifikat tanah menjadi hal yang perlu dilakukan supaya Anda tidak tertipu. Jadi Anda harus cek sebelum Anda tetapkan membeli atau Anda harus cek. Lalu berikut, cek sertifikat HGB atau HSAM dapat dilakukan di BPN atau Anda minta bantuan notaris. Ini contoh yang kami berikan di sertifikat. Jika kita membeli rumah second, tentunya pernah dilakukan cek sertifikat. Ini cap sertifikat, cek sertifikat, dan ini juga cek sertifikat. Nah, di kedua sertifikat ini sertifikat ini dan ini berbeda ya. Pemiliknya berbeda. Nah, saat Anda beli, memang Anda harus cek sertifikat untuk menghindari sertifikat bodong. Lalu di sebelah kiri halaman 2 Anda akan terlihat di situ apakah ini sertifikat HGB atau hak milik. Jika Anda ragu, Anda harus minta ke notaris untuk melakukan pengecekannya. Atau Anda sendiri bisa melakukannya dengan meminta izin kepada pemilik rumah atau pemilik tanah untuk melakukan pengecekan ke BPN. Lalu untuk rumah, IMB
sangat penting. Dengan memiliki IMB, maka akan memudahkan Anda dalam mendapatkan kepastian dan juga perlindungan hukum. Apabila Anda ingin menjual rumah tersebut, umumnya pembeli akan menanyakan IMB. Untuk itu, IMB rumah harus ada. Lalu Anda harus cek juga surat pemberitahuan pajak terutang dan pajak bumi bangunan. Adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah atas tanah dan bangunan di mana dasar pengenaan pajak tersebut berdasarkan nilai jual objek pajak atau yang sering kita dengar disebut orang NJOP. Jadi kita harus cek PBB yang tertunggak ada apa tidak selama rumah tersebut dibeli. Contoh, rumah ini dibeli tahun atau dibangun tahun 2013 hingga tahun 2022, PBB-nya dibayar apa tidak ada terlihat di sebelah kanan ini. Untuk PBB biasanya setiap awal tahun Januari, di bulan Januari dan Februari, pemilik rumah akan mendapatkan pemberitahuan jumlah PBB yang harus dia bayar. Dan ini rekapnya. Anda harus minta rekap di tahun mulai dia berdiri sampai ketika Anda mau membeli. Jika ada tunggakan, maka akan terlihat. Nih, terlihat di sini tunggakannya berapa. Lalu minta pemilik rumah untuk melunasinya sebelum Anda membeli. Anda juga harus cek PLN-nya prabayar atau pasca bayar. Lalu Anda harus juga cek apakah ada biaya telepon, ada internet yang mungkin yang belum dilunasi. Lalu Anda harus cek juga apakah PDAM atau Jetpam. Tagihan PDAM bulan berjalan apakah ada tunggakan sebelumnya. Anda harus kunjungi kantor atau loket tempat pembayaran yang lalu. Untuk biaya keamanan dan kebersihan lingkungan, Anda juga harus cek dan bertanya pada ketua klaster. Kalau misalnya di perumahan-perumahan besar ada ketua klasternya, Anda harus bertanya. Lalu di RT atau pengurus lingkungan, Anda harus tanya sudah berapa tahun kebersihan atau keamanan lingkungan belum dibayar. Jika sudah ada kesepakatan antara penjual dan pembeli, saatnya memilih notaris atau PPAT yang Anda percayai. Sekali lagi, saatnya memilih notaris PPAT yang Anda percayai. Harus yang Anda percayai. Anda harus sepakat dengan penjual. Satu, biaya pajak dibebankan masing-masing atau pembeli yang bayar. Atau bisa jadi si penjual yang bayar. Harus sepakat. Sebelumnya harus disepakati. Lalu biaya validasi BPHTB itu yang bayar siapa, biaya notaris itu biayanya siapa yang bayar. Biasanya umumnya bagi dua. Tapi kita nggak tahu kesepakatan Anda apakah si pembeli yang bayar atau si penjual yang bayar. Lalu ada biaya cek sertifikat atau ada juga biaya balik nama. Kalau biaya balik nama sudah pasti si pembeli yang bayar. Ada juga biaya roya. Jika ada roya yaitu merupakan penghapusan hak tanggung pada sertifikat dan buku tanah hak yang ditanggung di BPN. Surat roya diterbitkan oleh BPN jika pemilik tanah telah melunasi pembayaran KPR maupun utang pembelian tanah dan biaya-biaya lainnya. Tahap akhir, tanda tangan kesepakatan di depan notaris dan PPAT, diproses balik nama, sertifikat rumah dan tanah ini akan terbit atas nama pembeli. Waktu terbit sertifikat
3-8 bulan. Transaksi selesai. Bapak, Ibu, saudara-saudari, sahabat Oseda Property, terima kasih atas support, like, comment, and subscribe di channel ini. Sehingga membuat kami lebih bersemangat untuk membuat video selanjutnya. Jika ada hal lain yang perlu Anda ketahui, dapat hubungi kami di alamat di bawah ini. Terima kasih. Salam dari Oseda Property. Sukses untuk kita semua.